Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-25 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita menuju ke negeri yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi hidayah siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna wa ziyadah. Dia akan mendapatkan al-husna dan akan mendapatkan ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan wajah-wajah mereka tidak akan tertutupi warna hitam dan tidak pula kerendahan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, amma ta'ala ibadahu bid-da'wati ila daris salam wal hathi ala dzalika wat targhibi wa khassa bil hidayati man syaa'a istihlasahu wastifa'ahu fahada fadluhu wa ihsanuhu wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wa dhalika adluhu wa hikmatuhu wa laysa li ahadin alayhi hujjah ba'da al-bayan war rusul. Wa sammallahu al-jannah darus salami li salamatiha min jami'il afati wan naqais wa dhalika likamali na'imiha wa tamamihi wa baqaihi wa husnihi min kulli wajhin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya secara umum untuk menuju ke negeri keselamatan, menganjurkan dan mendorong untuk mendapatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hidayah untuk hamba yang Allah kehendaki, yang Allah pilih
Dan ini merupakan bentuk keutamaan dan kebaikan Allah. Allah juga mengkhususkan rahmatnya untuk hamba yang Allah kehendaki. Dan ini menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki alasan setelah datang penjelasan dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memberi nama jannah dengan Darussalam karena surga itu selamat dari segala macam kerusakan dan kekurangan. Demikian pula karena di surga itu nikmatnya sempurna dan kekal abadi dan bagus dari segala sisi. Walamma da'a ila Darussalam ka'anna an-nufusa tasawwaqat ila al-a'mal al-mujibati laha al-musilati ilayha fa akhbara anha biqawlihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ay lilladzina ahsanu fi ibadatil khaliqi bi an abaduhu ala wajhil muraqabati wan nasihati fi ubudiyatihi wa qamu bima qadaru alaihi minha wa arsanu ila ibadillah bima yaqdiruna alaihi min al-ihsan al-qawli wal fi'li min badli ihsan al-mali wal ihsan al-badani wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ta'limil jahilin wa nasihatil mu'ridin wa ghair dhalika min wujuhil birri wal ihsan fa haula'i alladhina awsanu lahum al-husna wa hiya al-jannatul kamilatu fi husniha wa ziyadah wa hiya an-nadhar ila wajhillahil karim wa sama'i kalamihi wal fawz bi ridah wal bahjah bi qurbihi fa bihadza hasala lahum a'la ma yatamanna al mutamannawun wa yas'aluhu as-sa'ilun. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk berusaha mendapatkan negeri keselamatan. Nah, maka banyak jiwa yang terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan sampai ke negeri keselamatan itu. Maka Allah menghabarkan tentang amalan-amalan tersebut dengan firman-Nya, untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna dan ziyadah. Artinya untuk orang-orang yang baik dalam beribadah kepada Allah Sang Pencipta, dengan beribadah kepada Allah dengan penuh merasa diperhatikan dan dilihat, dan dengan nasihat dalam ubudiyah, yakni murni tulus dalam beribadah, melaksanakan ibadah dengan segenap kemampuan yang ia miliki, kemudian berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan segenap kemampuan yang ia miliki, baik ucapannya atau perbuatannya, baik dengan hartanya atau dengan badannya, dengan beramar ma'ruf nahi munkar, mengajari orang-orang yang bodoh, memberi nasihat orang-orang yang berpaling, atau yang lain.
dari bentuk-bentuk kebaikan. Maka untuk orang-orang yang berbuat baik semacam itu akan mendapatkan al-husna, yakni surga yang sangat sempurna bagusnya, dan mendapatkan ziyadah, yakni bisa melihat wajah Allah yang mulia dan mendengar ucapan Allah dan merasa beruntung mendapatkan ridhonya dan bangga bisa dekat dengan Allah. Maka dengan ini mereka mendapatkan puncak-puncak tertinggi apa yang mereka harapkan dan puncak tertinggi yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Summa dzakara indifa al-mahdhur anhum. Faqala wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Ay la yanaluhum makruhun biwajhin al-wujuh. لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتقدر. وأما هؤلاء فهم كما قال الله عنهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون لا yuhawwiluna wala yazuluna wala yataghayyarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka dari sesuatu yang tidak disukai. Allah berfirman, kemudian wajah mereka tidak dipenuhi dengan warna hitam dan tidak pula kerendahan. Artinya mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai dari segala sisi. Karena sesuatu yang tidak disukai jika mengenai manusia, maka akan nampak jelas perubahan wajahnya. Adapun mereka, maka digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, engkau melihat dan mengenali wajah mereka berseri-seri karena mendapatkan kenikmatan. Mereka itulah penghuni surga yang terus-menerus di surga dan mereka kekal di dalamnya, tidak berubah dan tidak akan hilang serta tidak akan berubah. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Ikhwan fillah Allah dalam dua ayat yang mulia ini, ayat 25 sampai 26. Secara global Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada segenap hamba-Nya untuk berlomba-lomba beramal soleh agar mendapatkan Darussalam, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan itu hamba harus berbuat baik. Dan juga Allah menambahkan bahwa mereka yang berbuat baik tidak hanya mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, tapi juga mendapatkan ziyadah, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan tidak hanya itu, mereka akan kekal dalam surga untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Maka kita bisa mengambil beberapa faedah dari dua ayat ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Baik. Al-muradu bidaris salam, al-muradu bidaris salam al-jannah li salamatiha min jami'i
al-afati wan naqais li salamatiha min jami'il afati wan naqais. Yang dimaksud dengan Darussalam adalah al-jannah. Al-jannah disebut Darussalam karena surga itu selamat dari segala kerusakan dan kekurangan. Nah, al-faidatu asaniyah wa'lam anna Allaha amma, pakai ayat amma bidakwati ila Darussalam. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya secara umum untuk menuju ke negeri keselamatan. Fahada fadluhu wa ihsan. Dan ini menunjukkan keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fahada fadluhu wa ihsan. Jadi semua hambanya diajak untuk bisa mendapatkan al-jannah Darussalam. Tidak mengajak hamba-hambanya secara khusus, tapi secara umum. Ini menunjukkan karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah. Wa'lam anna Allah khassa fil hidayah man syaa'a wa dzalika adluhu wa hikmatuhu. Wa'lam anna Allah khassa bil hidayati man syaa'a wa dzalika adluhu wa hikmatuhu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hidayah untuk hamba yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngajak ke surga, ayo berlomba-lomba supaya masuk surga, semuanya umum diajak. Tapi yang mendapat hidayah untuk bisa mendapatkan surga itu hanya hamba yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan apa ini? Keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Laisa li ahadin alaihi hujjatun ba'dal bayani war rusul. Laisa li ahadin alaihi hujjatun ba'dal bayani war rusul. Nah, setelah datangnya hujjah, maka tidak ada seorang pun yang beralasan, ya, ini datangnya hujjah dengan datangnya keterangan dan para rasul, maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk apa ini? Tidak tahu. Ya. Nah, jadi kalau keterangan dari Al-Quran sudah disampaikan, para nabi dan rasul sudah berdakwah, maka tidak ada seorang pun untuk mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti apa ini? Al-haq.
Kalau tidak mengikuti al-haq, berarti tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau belum mendapatkan keterangan dari para nabi dan rasul, maka mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan. Nam, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul kepada mereka. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima. Nah, al-murad fil husna. Al-murad fil husna al-jannah al-kamilatu fi husniha. Jadi yang dimaksud dengan al-husna dalam ayat ini adalah surga yang sangat sempurna, bagus dan keindahannya. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam. Al-muradu biziyadah an-nadhar ila wajhillahil karim. An-nadhar ila wajhillahil karim. Wa bihi qala jumhur al-mufassirin. Wa bihi qala jumhur al-mufassirin. Kama rawa Muslim fi sahihihi. Kama rawa Muslim fi sahihihi min hadithi Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-ziyadatu an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Az-ziyadatu an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, az-ziyadah itu adalah melihat wajah Allah azza wa jalla. Nah, baik. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ketiga. Al-ihsanu nau'ani. Al-ihsanu nau'ani. Nah, al-awwal al-ihsanu ila Allah wa huwa al-ihsan fi ibadatihi. Nah, jadi al-ihsan itu ada dua macam. Yang pertama ialah al-ihsan ila Allah, berbuat baik kepada Allah, yakni bagus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah bagus. Nah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah melihat kita ketika beribadah. Wasanin al-ihsan ila ibadillah. Al-ihsan ila ibadillah. Ini berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Nah, wa huwa arba'atu anwa'. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah itu ada 4 macam. Awalan al-qawli, yakni baik dengan ucapannya, baik tidak menyakiti hati temannya dengan perkataannya,
berkata yang baik, tidak berkata kotor, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajar temannya yang bodoh dan yang semisalnya, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, tidak membentak-bentaknya, termasuk al-qawli. Tsaniyan al-fi'li, berbuat baik dengan perbuatan. Baik. Salisan al-mali, ini berbuat baik dengan hartanya, berinfak, bersedekah, ya, berta'awun alal birri wat taqwa. Rabi'an al-badani, yakni berbuat baik dengan badannya. Baik, ini semuanya bentuk-bentuk ihsan atau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian al-faidah as-samin. Nah, faidah yang ke-8. Wa fil murad bis siratal mustaqim. Wa fil murad bis siratal mustaqim arba'atu aqwal. Wa fil murad bis siratal mustaqim arba'atu aqwal. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim dalam ayat ini ada 4 pendapat. Ahaduha kitabullah. Rawahu Aliun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin dha'ifin jiddan. Jadi yang pertama, as-siratal mustaqim itu ialah kitabullah, yakni Al-Quran, kitabullah, yang diriwayatkan oleh Ali dari Nabi SAW dengan sanad yang dhaif sekali. Wasani al-Islam. Wasani al-Islam. Rawahu An-Nawas ibnu Sam'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin hasan sahih. Yang kedua, siratal mustaqim itu ialah al-Islam. Diriwayatkan oleh An-Nawas ibnu Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sanad hasan sahih. As-salis, pendapat yang ketiga, al-haq. Al-haq qalahu Mujahid wa Qatadah. Pendapat yang ketiga, siratal mustaqim itu ialah al-haq, kebenaran. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah. Arabi al-mukhriju minadh dhalalati wasyubahi. Al-mukhriju minadh dhalalati wasyubahi. Qalahu Abu Al-Aliyah. Qalahu Abu Al-Aliyah. Pendapat yang keempat, siratal mustaqim itu ialah jalan yang mengeluarkan kita dari kesesatan dan syubhat-syubhat. Ini pendapat Abu Al-Aliyah. Nah, keempat-empatnya saling melengkapi. Nah, diwakili dengan pendapat yang kedua, yakni al-Islam yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kebenaran sejati yang mengeluarkan kita dari kesesatan dan berbagai macam
syubhat. Al-faidah itu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Isbatu ru'yatil mu'minina. Isbatu ru'yatil mu'minina di Rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamah. Isbatu ru'yatil mu'minina li Rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamati bi absarihim khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa ba'dil murji'ah. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa ba'dil murji'ah. Ayat ini menetapkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat nanti dengan mata mereka. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian kelompok Murji'ah. Di sini saya sabutkan riwayat yang lengkap dari Suhaib tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib an Suhaib qala an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dari Suhaib ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna dan mendapatkan ziyadah. Faqala, maka beliau menjelaskan, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nara nada munadi. Ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, dan ketika penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya, maka ada yang menyeru, ya ahlal jannah, inna lakum indallahi mau'idan wa yuridu ayn jizakumu. Wahai penghuni surga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji untuk kalian, dan saat ini Allah ingin menepati janjinya. Fayaquluna ma huwa alam yuskil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna al-jannah wa yujanna minan nar. Maka penghuni surga pun bertanya-tanya, janji apa lagi itu? Bukankah timbangan kami sudah berat? Bukankah wajah kami sudah dibikin putih berseri-seri? Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah telah menyelamatkan kami dari neraka? Janji apa lagi yang belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, fayaksiful hijab, maka Allah kemudian membuka hijab, membuka penutup yang menutup wajahnya. Fayanduruna ilallahi fayanduruna ilallah, maka mereka semuanya langsung bisa melihat wajah Allah.
Fama syai'un u'tuhu ahabbu ilaihim minan nazar ilaihi. Maka tidak ada satupun pemberian Allah yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai, melebihi melihat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa az-ziyadah. Inilah yang dimaksud dengan apa ini? Az-ziyadah. Jadi sudah menikmati surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Gak ada yang tidak enak, semuanya nikmat, semuanya memuaskan. Tapi kata Allah, ada satu janji yang belum saya tunaikan. Sekarang aku akan menunaikannya. Nah, penutup wajah Allah yang bercahaya itu dibuka, sehingga semua penghuni surga dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa melihat wajah Allah yang sangat indah. Nah, yang kalau melihat Allah, semua kenikmatan surga itu sudah seperti tidak ada apa-apanya. Lebih indah, lebih nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabbul Alamin yang kita sembah. Inilah Allah Azza wa Jal yang selama ini kita sebut-sebut namanya. Inilah Allah Azza wa Jal yang selama ini kita memperjuangkan agamanya dan menempuh jalannya. Nah, baik. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sangat disayangkan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Syiah, mereka tidak meyakininya. Nah, padahal nasnya sangat jelas dan itu merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, baik, barakallahu. Al-faidatu al-ashirah, faidah yang ke-10. Qatarun wala yarhaq wujuhahum. Qatarun wa qara'a al-Hasan wa Qatadah wal A'mash qatrun bi iskanit ta. Qatarun wa qara'a al-Hasan wa Qatadah wal A'mash qatrun bi iskanit ta'i wa fihi arba'atu aqwalin. Jadi qatarun itu bacaan jumhur ahlul qiraah, ya. Namun Al-Hasan, Qatadah, Al-A'mash membaca dengan qatrun, taknya disukun. Nih, wa fihi arba'atu aqwal. Maknanya ada 4 pendapat. Qatarun boleh, qatrun boleh. Maknanya ada 4 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahu as-sawad. Annahu as-sawad. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama artinya ialah warna hitam. As-sawad, ya, kehitaman. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka penghuni surga itu, wajah-wajah mereka itu tidak tertutupi warna hitam. Jadi wajahnya putih apa ini? Berseri-seri, walaupun ketika di dunia itu orangnya hitam kayak arang kulit. Baik, kalau sekarang yang ikut taklim ini putih-putih, ya. Nah, pada kita ya sawo mateng lah. Nah, ya. Nah. Kalaupun hitam ya hitam manis. Nah, ya. Nah, itu.
Kalau sampai ada yang kulitnya hitam kayak arang. Kalian tahu ya, kulitnya orang Afrika. Itu benar-benar hitam kayak arang. Ya, yang di sini yang paling hitam sekalipun masih ada yang lebih hitam lagi. Itu nanti kalau menjadi ahlul jannah maka akan berubah menjadi putih bersari-sari. Tidak ada hitam-hitaman di wajahnya. La tarhaq wa la yarhaq wujuhahum qatar. Asani, pendapat yang kedua. Annahu dukhanu jahannam. Annahu dukhanu jahannam. Qalahu atau pendapat yang kedua, kotar atau kotrun itu artinya ialah asapnya neraka jahanam. Ini pendapat Imam Atha. Jadi ahlul jannah itu wajah mereka tidak sampai terkena asapnya neraka jahanam. Kalian kena asap orang yang bakar-bakar, dalam waktu yang lama wajahnya apa? Ya menghitam, keringat, kemudian nempel beta. Ya, nah. Tapi kalau asapnya neraka jahanam membakar, baru asapnya, belum apinya. Nah, berarti mereka penghuni surga wajahnya tidak terkena asap neraka jahanam. As-salif al-khizyu, kha, za dan ya, al-khizyu. Qalahu Mujahid. Pendapat yang ketiga, kotak atau kotron itu artinya ialah kerendahan. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Jadi penghuni surga itu wajah-wajah mereka bangga. Bukan wajah yang apa ini? Hina. Kalau lihat wajahnya manis-manis, ganteng-ganteng ya. Bukan wajah orang yang rendah. Baik. Ini penampilannya apa? Netis, ngicolong. Gaya-gaya begitu. Barakallahu. Sedap dipandang. Tidak sepat. Arabi yang keempat, al-ghubar. Al-ghubar. Qalahu Abu Ubaidah. Al-ghubar. Qalahu Abu Ubaidah. Ghubar artinya apa ini? Debu. Jadi penghuni surga, muka-muka mereka tidak tertutup oleh debu-debu. Tahu ya, kalau muka berdebu, ya kotor, bau, ya itu benar-benar apa ini? Ngiclong, halus, ya, kesai, barakallahu. Ini makna kotar atau kotor. Jadi 1 sampai 4 tadi semuanya saling melengkapi bahwa wajah-wajah penghuni surga barakallahu mereka putih berseri-seri, tidak kehitaman, tidak terkena asap neraka jahanam dan tidak terkena debu-debu yang menyebabkan muka mereka ini kusam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.